ini adalah buku ketiga dari Yuval Noah Harari yang berjudul 21 Lesson for 21 Century. Nah, jika dalam Sapiens Yuval menjelaskan tentang masa lalu dan dalam Homo Deus Yuval menjelaskan tentang masa depan, pada 21 Lesson Yuval menjelaskan tentang masa kini. Nah, ada 5 bab yang dijelaskan oleh Yuval Noah Harari dalam 21 Lesson ini. Dan 5 bab itu kemudian ia bagi dalam 21 lesson atau 21 pelajaran. Nah, sebenarnya bukan 21 pelajaran, bukan 21 lesson, tapi 21 pendapat atau katakanlah renungan dari si Yuval ini. Nah, 21-nya ini kemudian ia kaitkan dengan abad 21 sehingga memudahkan mungkin pembacaan oleh para pembaca. Nah, yang pertama tentang tantangan teknologi. Jadi izinkan saya menjelaskan 21 pelajaran itu secara runut, mungkin setiap pelajarannya sekitar 30 detik aja. Yang pertama tentang kekecewaan. Bahwa kita sangat-sangat kecewa terhadap paket liberalisme yang diklaim oleh liberalisme tentunya, yaitu Amerika dan Barat dan sekutunya sebagai satu-satunya paket yang akan mengantarkan manusia menuju kebahagiaan. Apakah itu demokrasi, hak asasi manusia, dan kapitalisme, semuanya ternyata tidak membawa kita ke tingkat atau ke taraf hidup yang lebih sejahtera. Tentu ini berbeda dengan pandangan Steven Pinker yang mengatakan bahwa manusia justru mengalami enlightenment atau pencerahan dari zaman ke zaman. Nah, justru kata Yuval Noah Harari kita harus tetap skeptis karena jangan sampai kita berada pada irelevansi. Irelevansi itu sederhananya ya berhenti belajar karena kita mungkin sudah berhenti sekolah. Padahal irelevansi itu lebih berbahaya dari sekedar eksploitasi yang menjadi ciri revolusi industri pertama. Kalau sekarang kan sudah revolusi industri keempat. Nah, apakah pekerjaan manusia tidak akan digantikan oleh algoritma cerdas? Nah, kalau kita tidak relevan terhadap tantangan zaman, kita akan digantikan oleh algoritma cerdas. Nah, kecerdasan artifisial hanya dapat memproduk manusia jika kebodohan natural manusia dimanfaatkan oleh segelintir elit korporasi digital. Nah, privasi kita itu melalui sosial media atau aplikasi kita itu dijual demi kebebasan. Kita merasa bahwa dengan bersosmed kita bebas, padahal privasi kita di saat yang bersamaan kita jual. Kalau dalam film di Netflix yang berjudul Social Dilemma, jika kita tidak membeli produknya, kitalah produk itu sendiri. Nah, pertanyaan kemudian adalah, masihkah ada kesetaraan atau egalitarianism saat diktator digital memainkan misinya? Karena mereka yang memiliki data adalah mereka yang memiliki masa depan, kalau kata Julian Assange sebagai pendiri WikiLeaks. Nah, kita mungkin bisa menanyakannya pada Big Four. Ada judul buku menarik juga yang berjudul Big Four atau The Four, karangan dari Scott Galloway yang menyatakan bahwa ada 4 korporasi digital besar yang akan menguasai kehidupan kita, yaitu Apple, Google, Amazon, dan di sisi lain ada juga Netflix atau biasa disingkat sebagai vendor FANG. Nah, yang kedua adalah tantangan politik, bahwa komunitas harus kita berdayakan karena janji Zuckerberg sebagai pendiri Facebook yang ingin menyatukan komunitas melalui Facebook atau dunia daring yang sekarang telah memiliki 1,5 juta pengikut, atau kalau bikin negara berarti lebih besar daripada negara Cina yang hanya 1,3 juta penduduk, atau lebih besar daripada agama Katolik yang cuma diyakini oleh 1,4 juta orang. Menjadi tantangan tersendiri karena manusia memiliki tubuh dalam dunia luringnya gitu. Sehingga raksasa bisnis global terkadang itu cenderung melihat manusia sebagai hewan audiovisual yang hanya memiliki sepasang mata dan telinga yang terhubung ke 10 jari, layar, dan kartu kredit. Jadi kita ini ya hanyalah produk dari korporasi digital. Nah, di sisi lain bahwa hanya ada satu peradaban dunia adalah ilusi dari setiap manusia rasis, bahwa fasisme Italia maupun nasis Jerman hingga kaum Yahudi mengklaim bahwa ras mereka adalah yang paling unggul. Padahal itu bukanlah ciri dari manusia yang beradab. Dan ini juga bisa menjadi masalah global. Sehingga masalah global itu sebenarnya membutuhkan jawaban yang global, sehingga masalah global itu membutuhkan jawaban yang global pula.
bahwa masalah global seperti terorisme, tentang imigrasi, itu tidak dapat diselesaikan oleh satu negara dengan negara lainnya, tapi kita mesti duduk bersama dalam sebuah kerjasama atau jawaban-jawaban global itu. Nah, uniknya Yuval menganggap bahwa agama bisa menjadi salah satu solusi, karena agama walaupun dia tidak spesifik menjawab permasalahan teknis ataupun permasalahan kebijakan, tapi agama itu dapat menjawab permasalahan identitas atau moral mengenai kepedulian sosial atas penderitaan orang lain meski ia tidak sebangsa dengan kita. Nah, masalah global lainnya misalnya terhadap kasus imigrasi akibat terorisme yang mendera Timur Tengah, terjadi eksodus besar-besaran kaum migran ke Eropa dan Amerika, sehingga ini juga menjadi tantangan politik. Nah, mereka menjadi kita itu adalah solusi, sehingga rasisme bisa saja akan menjadi semakin surut dan menyisakan kulturisme sebagai gantinya. Nah, di bab 3 dalam keputusasaan dan harapan, Yuval Noah Harari juga menjelaskan tentang beberapa permasalahan atau perlindungannya. Yang pertama terorisme, bahwa terorisme itu adalah subjek yang ahli mengendalikan pikiran atau aktor yang ahli mengendalikan pikiran, sehingga kita tidak boleh panik, tapi bukan berarti juga sok-sok berani gitu, karena terorisme itu tujuannya adalah menyebarkan teror. Mereka ibarat pemain judi yang sering merombak-rombak kartu atau memiliki poker face. Nah, jangan pernah sepelekan kebodohan manusia, kata Yuval, karena kebodohanlah sehingga kata Sun Tzu, perang terbaik adalah kemenangan tanpa perang sama sekali. Itulah yang kemudian disebut sebagai diplomasi, dan itulah seni yang hilang dalam memenangkan perang. Jadi perang sebenarnya kalau kata Yuval tidak ubahnya pawai kebodohan. Nah, kebodohan ini lahir dari sikap tinggi hati dan merasa tahu terhadap segala hal. Atau bahasa Makassarnya mungkin sota ya. Nah, faktanya sebenarnya kita bukanlah pusat dunia. Ini juga yang diafirmasi oleh Mark Manson dalam bukunya. Nah, mulai dari psikologi sekuler hingga kitab suci mengajarkan kita pentingnya etika, yaitu bagaimana kita meleburkan ego partikular kita ke dalam ego yang lebih universal. Nah, apakah agama dan Tuhan masih relevan jika etika kita lepaskan darinya? Nah, ini juga yang menjadi tantangan kaum beragama ketika etika sekuler telah mulai berkembang. Nah, sehingga kita sebagai masyarakat yang beragama harus mengakui sisi gelap kita, sembari mengakui terkadang atau bahkan seringkali kita berpikir, berkata, dan bertindak di luar daripada yang agama perintahkan. Bahwa tanpa kerendahan hati untuk mengakui sisi gelap tersebut, agama akan mengalami desakralisasi dan penciutan pengikut. Nah, seperti kata Haidar Bagir, pendiri Misan, dalam bukunya Islam Manusia dan Islam Tuhan, bahwa antara Islam kita sebagai manusia tentu berbeda dengan Islam yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa tanpa kerendahan hati untuk mengakui kelemahan dan kedangkalan kita tersebut, maka cita-cita sekuler, misalnya etika sekuler ala Julian Bagiani, akan mengambil alih apa yang selama ini kaum beragama klaim seperti kebenaran, keadilan, pengetahuan, cinta kasih, dan etika. Nah, di bab keempat, Yuval menjelaskan tentang kebenaran. Bahwa kita sebenarnya tidak sepintar yang kita kira. Bahwa karena yang kita tahu adalah serpihan dari semesta ilmu yang luas, ditambah lagi upaya propaganda dan isu hoax, di mana terkadang penguasa dan pengusaha itu mengendalikan apa yang harus dan tidak boleh kita tahu, sehingga kita harus menerapkan mungkin kerendah hatian atau digital minimalism. Nah, pada masyarakat informasi ini, seperti yang dijelaskan tadi di awal, irrelevansi menjadi lebih berbahaya daripada eksploitasi. Sehingga rasa keadilan itu bisa menjadi sangat ketinggalan zaman. Apalagi kalau kita mengidap penyakit FOMO atau fear of missing out. Atau merasa bahwa kita merasa takut kalau kita ketinggalan informasi. Misalnya apa video update terbaru, apa timeline-nya orang-orang yang terbaru, apa yang trending topik, dan sebagainya. Karena ketergantungan kita sebenarnya pada informasi ini pada dasarnya adalah efek dari tsunami informasi yang memengakkan otak kita sebenarnya. Dampak dari semua, kita kemudian kehilangan kemampuan menangkap makna. Misalnya kalau kita lihat TikTok, IG, kemudian kembali ke WA, kembali ke YouTube, itu aja ganti-ganti terus depan HP, akhirnya implikasinya bagi otak kita, misalnya dalam buku The Shaolin-nya Nicholas Carr, membuat kita kehilangan kemampuan menangkap makna dan mengalami bias
dalam menerima berita benar atau post truth atau melampaui kebenaran atau hoax. Satu-satunya jalan keluar dari mesin cuci otak tersebut adalah ya keluar atau log out. Bahkan karya seni, misalnya fiksi ilmiah atau film-film science fiction, itu menjadi salah satu medium cuci otak juga. Bahwa ternyata masa depan itu tidak seperti yang kita lihat di film-film. Kita bukan hanya seperti, tapi memang hidup dalam kotak. Nah, selama kita tidak tahu dari mana kita berasal, mau kemana kita menuju, dan siapa yang memainkan semua kotak ini, ya kita masih terjebak dalam kotak. Atau kita mungkin tahu, tapi kita abai bahwa kita hidup dalam kotak. Nah, di bab terakhir, Yuval menjelaskan tentang daya tahan atau resistensi. Bahwa di zaman akselerasi ini, pendidikan harus juga melakukan akselerasi. Karena apa yang kita pelajari 10 hingga 20 tahun yang lalu, atau bahkan 1-2 tahun yang lalu, itu tidak relevan lagi dengan tantangan masa kini. Sehingga kita harus terus melakukan relevansi. Parahnya, satu-satunya lini yang paling lambat melakukan relevansi atau disrupsi adalah lini pendidikan itu sendiri. Nah, ini kemudian menjadi tantangan kita, sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan pemaknaan terhadap hidup. Tapi bagaimana kita memaknai hidup ini? Apakah dari rangkaian cerita? Bahwa ya hidup bukan rangkaian cerita. Kalau katanya Daniel Goleman, antara apa yang kita ceritakan dan apa yang kita alami terkadang mengalami diskrepansi atau kemendua. Sehingga memaknai hidup itu dapat dilakukan dengan praktik-praktik yang sebenarnya sangat tradisional. Misalnya meditasi kalau ala Yuval. Kalau dalam umat beragama, misalnya Islam, ada zikir, ada sholat, baik itu 5 waktu maupun tengah malam, ada bertapa, ada yoga, ada refleksi mendalam. Bahwa kita harus menggali dari kedua sisi, otak dan pikiran. Dengan otak kita mencari melalui metode empiris, sementara dengan pikiran kita mencari melalui metode filosofis. Ya, yang satu secara fisik, yang lainnya secara metafisik. Jadi ya banyak-banyak bersikir aja atau meditasi aja untuk kita keluar dari mesin cuci otak dari korporasi digital atau medsos. Nah, saya kira itu buku ketiga dari Yuval Noah Harari yang berjudul 21 Lessons. So far